Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan memulai ekstrakurikuler filsafat. Tema kita hari ini sebenarnya masih nyambung dengan tema kita minggu lalu tentang utilitarianisme. Masih ingat nggak? Bahwa yang paling penting dalam utilitarianisme itu adalah utilitas, begitu ya, kebergunaan. Nah, dalam aliran yang satu ini kita akan menemukan kecenderungan yang sangat mirip, tapi dengan keberarahan yang sedikit berbeda. Kalau utilitarianisme banyak digunakan nanti dalam dunia politik, maka pragmatisme ini biasanya nanti dihubungkan dengan satu, etika individual, jadi sifat sikap individual. Dua, dunia pendidikan. Nah, nanti geraknya ke sana. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, sing pragmatis. Pernah dengar nggak? Pragmatis itu dalam pengertian umumnya apa? Kalau aku mau pragmatis, punya gambaran nggak? Pengertiannya apa? Pragmatis. Sama sekali nggak? Nggak pernah dengar ya? Kalau kata praktis, pernah ya? Ada hubungannya tapi nggak persis bisa menggambarkan itu. Ini gambarannya tentang pragmatisme ya, dengan kartun dulu ya. Biasanya pragmatisme itu akan dibandingkan dan dilawankan dengan para idealis ya. Kalau orang yang idealis itu dia punya ide-ide besar. Aku nanti akan mengubah dunia gitu ya. Aku punya ide gimana caranya supaya aku bisa menyelesaikan atau membuat perdamaian dunia misalkan, atau memperbaiki persoalan lingkungan hidup di seluruh dunia gitu kan. Yang satunya bilang bahwa gimana kalau kamu mulai dengan buang sampah yang benar gitu kan. Jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan ide, tetapi kamu melakukan apa? Ya, apa yang kamu lakukan supaya idemu itu berhasil? Atau katakanlah daripada kamu kebanyakan ide, mending kamu melakukan hal yang konkret, ya kan, yang nyata dan berefek. Ada yang punya cara berpikir seperti itu? Ada ya? Nah, jangan salah ya, biasanya nanti kan orang filsafat itu dikenal idealis gitu ya. Tapi di filsafat sebenarnya ide yang pragmatis pun diperkenalkan. Salah satu cara berpikir juga. Jadi, kalau yang idealis itu mikir ide-ide besar, maka yang pragmatis, ya kamu jangan cuma kebanyakan ide dong. Apa yang kamu lakukan? Gitu kan? Apa yang bisa secara konkret kamu lakukan? Nah, kenapa cara berpikir semacam ini muncul dan menjadi besar? Nanti kita akan bisa melihat latar belakangnya. Ada yang pernah melihat film Cowboy? Pernah ya? Latar belakangnya ada di awal-awal Amerika gitu ya. Ada orang Indian. Nah, persis pragmatisme lahirnya dari sana. Nanti yang mempengaruhi pragmatisme itu adalah yang pertama, teori evolusi Darwin. Bahwa hidup itu adalah struggle to success. Prinsipnya apa? Teori evolusi Darwin. Prinsip utamanya apa? Siapa yang bisa bertahan? Ya, yang bisa beradaptasi. Itu ya. Survival for the fittest. Maksudnya apa? Survival for the fittest. Yang bisa bertahan, dialah yang layak. Gimana? Yang bisa bertahan hanyalah dia yang layak. Adalah dia yang berada dalam keadaan paling fit. Sering orang salah kaprah gitu ya, di Indonesia diterjemahkan dengan sembarangan dengan yang kuat itu yang bertahan. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, nenek moyangnya manusia dengan dinosaurus jelas lebih kuat dinosaurus gitu kan. Tetapi karena dinosaurus tidak ada dalam keadaan yang fit, maka dinosaurus nggak bisa bertahan. Maka yang bisa bertahan adalah mereka yang ada dalam keadaan paling fit.
prinsipnya sama di sini. Pragmatisme dimaksudkan sebagai cara berpikir untuk survival, untuk bertahan hidup, untuk berada dalam keadaan yang ideal, yang fit, gitu ya. Lalu selain visi untuk survival, nanti sebenarnya ada visi ilmiah juga dalam pragmatisme. Ada tokoh yang namanya Charles Sanders Peirce, seorang matematikawan, gitu ya, bilang kalau kita mau membuktikan atau menguji suatu teori, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan investigasi objektif tentang efek praktikal dari teori itu. Misal, bagaimana cara kita menguji teori gravitasi? Kita akan menguji efek praktikalnya. Itu ya. Itu pragmatisme dalam konteks pembuktian ilmiah. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kecepatan gravitasi itu 10 meter per second misalnya? Ya, kita akan mencoba untuk menjatuhkan benda, kita lihat percepatannya seperti apa. Sesuai nggak dengan teorinya? Nah, maka suatu teori ilmiah akan semakin teruji validitasnya kalau kita bisa mengetahui efek praktikalnya. Suatu proposisi akan semakin teruji ketika proposisi itu pernyataan ya, ketika kita bisa mengetahui efek praktikalnya. Kalau saya mengatakan meja itu keras, maka yang penting adalah efek praktikalnya harus keras gitu ya. Oke. Lalu juga ada pengaruh sosiologi, keadaan masyarakat. Pragmatisme itu berkembangnya di Amerika pada masa-masa mereka awal-awal menjadi orang-orang Eropa ya yang datang ke Amerika dan menjadi migrasi ke sana dan harus menyesuaikan diri dengan alamnya Amerika. Oke, sekarang begini. Kira-kira kalau teman-teman tiba-tiba nih ya dipaksa untuk bertransmigrasi di daerah yang terpencil, apa yang paling teman-teman butuhkan? Kalau teman-teman tiba-tiba disuruh transmigrasi nih di daerah yang terpencil, atau teman-teman diajak untuk ikut kuis ya, kuisnya itu adalah ekspedisi di alam liar gitu ya. Apa yang paling teman-teman butuhkan? Oke, butuh kemampuan-kemampuan survival kan, yang konkret. Butuh nggak kalkulus diferensial? Butuh nggak teori relativitas Einstein? Butuh nggak teori gravitasi? Ya butuh, tapi mungkin butuhnya itu dalam konteks praktikal, yang konkret. Gitu ya. Nah, gambaran tentang orang-orang Eropa yang pindah ke Amerika, itu seperti itu. Bayangkan, mereka dulunya itu kan belajar filsafat gitu ya. Mikirnya mungkin agak daki-daki gitu kan. Tiba-tiba, mereka harus berhadapan dengan alamnya Amerika, tempat mereka harus survival. Maka mungkin teori-teori ini menjadi teori-teori yang perlu untuk dicari relevansinya dalam hal-hal yang sangat konkret. Maka muncul pragmatisme ini. Oke, tentang ini apakah ada pertanyaan dulu? Ini baru latar belakangnya ya. Jadi ada survival for the fittest, Darwinian, itu ya, struggle for survive, struggle for success. Lalu kemudian ada pengujian ilmiah. Lalu yang ketiga ada keadaan sosiologis, keadaan masyarakat. Di mana pada waktu itu yang dibutuhkan bukan lagi yang teoritis, tetapi yang benar-benar praktis. Kalau teman-teman itu sering mengadakan uji lab itu adalah salah satu bentuk upaya praktikal. Supaya teori-teori itu bisa diuji secara ilmiah dengan melihat efek-efek praktikalnya. Oh, ternyata nanti kalau saya merebus air di suhu berapa derajat dia akan mendidih.
Nah, kamu akan tahu efek praktikal dari teori itu. Oke, saya rasa yang ini saya lewati dulu ya, tapi ada beberapa aliran pemikiran. Semua aliran pemikirannya, nuansanya adalah tidak percaya pada suatu ide universal yang tetap. Tidak percaya pada ide-ide universal, ide-ide yang dianggap berlaku bagi seluruh alam semesta yang tetap. Yang ada di alam itu ya gerakan-gerakan yang bisa kita amati, yang senantiasa harus siap untuk kita terima perubahannya. Kalau buku geografimu itu mengatakan musim hujan itu terjadi pada bulan kapan ya? Oktober sampai Maret ya, saya lupa. Ya. Maka itu kan teori. Pada praktiknya, seringkali kita menemui hujan di bulan Juli, hujan di bulan Juni. Maka mari kita tinggalkan keyakinan kita atas ide-ide yang katanya bisa berlaku di seluruh alam semesta secara universal. Yang penting itu adalah kita mengamati, kita merumuskan sesuatu, dan rumusan itu kalau nggak bekerja, siap untuk diubah lagi. Siap untuk direvisi lagi. Baik, mari kita mulai dengan pragmatisme yang pertama. Pragmatisme yang pertama itu diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce. Tujuannya, Charles Sanders Peirce ini ingin membuat semacam metode untuk bisa membuktikan validitas teori-teori ilmiah. Kalau para tokoh empirisme, dulu teman-teman pernah belajar empirisme ya? Empirisme itu andaian bahwa ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan melalui pengalaman-pengalaman indrawi. Ya, melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita, dan lain-lain. Nah, bagi Peirce itu oke, tapi perlu diekstrimkan lagi. Gitu ya. Diekstrimkannya bagaimana? Mari kita amati juga tadi efek-efek praktikal dari teori-teori itu. Oke, teman-teman mungkin belakangan ini belajar teori apa? Relativitas. Apa? Relativitas. Relativitas. Bagaimana itu bekerjanya relativitas? Namanya siapa namanya? Jonathan. Jonathan, silakan Jonathan. Kecepatan sama percepatan. Oke, maksudnya? Ada acuannya, jadi kayak semua itu merambat. Oke, nanti ada posisional gitu ya, yang menentukan bagaimana nanti ruang, waktu, kecepatan, percepatan itu ditentukan, begitu kan? Nah, teori itu hanya akan menjadi valid ketika apa? Ya, ketika itu dipraktekkan, itu bekerja. Gitu ya. Teman-teman pernah nggak dapat teori-teori tentang kesuksesan? Pernah ya? Contohnya apa? Ada yang masih ingat teori kesuksesan yang teman-teman pegang? Oke, misalkan ini ya yang paling terdengar ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil, gitu kan? Nah, menurutmu teori itu bekerja nggak? Enggak. Itu artinya apa? Kita bisa membuktikan nggak? Atau artinya apakah kita bisa mengatakan bahwa teori itu valid? Enggak. Ternyata enggak semua proses itu hasil proses yang struggling gitu ya. Hasilnya bisa baik gitu ya. Kadang-kadang meski sudah berusaha mati-matian tetap aja gagal. Nah, maka kita bisa melihat bahwa suatu teori itu perlu diuji validitasnya dengan cara mari kita lihat efek praktikalnya seperti apa. Apakah itu bekerja atau tidak bekerja? Kalau pernyataan saya, meja itu keras,
Bekerja nggak? Kerja. Maka pernyataan bahwa meja itu keras itu bisa dikatakan valid ketika itu bekerja sesuai dengan apa yang dikatakan dalam proposisi atau teori. Nah, perkataan seseorang dengan segenap pandangan hidupnya bisa dikatakan bermakna kalau apa yang dia katakan bisa bekerja. Punya efek praktikal. Kalau gurumu itu banyak ngomong teori, gitu ya, tetapi tidak punya efek praktikal, gitu ya, maka kamu akan mempertanyakan, ini valid enggak sih ini gurunya ini, gitu ya? Kok katanya gini, tapi kenyataannya gini, gitu kan? Nah itu contohnya, bagaimana pragmatisme itu juga senantiasa menguji yang seperti itu. Kalau kamu sering mendengar temanmu yang sering usul gitu ya, tapi nggak pernah mau eksekusi, istilahnya apa itu? NATO ya? Apa namanya? Saya lupa istilahnya. No action, talk only gitu kan. Kebanyakan ngomong tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Nah itu adalah bagian dari hal yang dikritik oleh pragmatisme. Harapannya, kalau kamu berteori, kalau kamu mengatakan sesuatu itu adalah sesuatu yang aktual, bermakna, yang makna itu ditentukan berdasarkan efek praktikal dari apa yang kamu ucapkan. Ada pertanyaan dulu mungkin? Jadi kita bisa membayangkan teorinya Peirce ini bekerjanya di percobaan-percobaan ilmiah. Tujuannya adalah memperjelas makna. Prosesnya biasanya dimulai dengan satu. Kita harus tahu bahwa di kepala kita itu ada banyak pengetahuan yang sifatnya masih tacit. Tacit itu apa? Nggak terungkapkan. Kamu tahu sesuatu, tapi kamu nggak mengungkapkan itu. Masih tersembunyi dalam pikiranmu, belum tereksplisitkan. Kadang-kadang susah untuk membahasakan. Pernah nggak yang kayak gitu? Punya pengetahuan, pengennya bisa ngobrol, tetapi aku mau ngomong apa tadi ya? Susah untuk membahasakan. Nah itu yang disebut sebagai tacit familiarity. Pengetahuan yang masih belum terucapkan. Biasanya kita mengamati sesuatu gini ya. Misalkan kamu mengamati Pak Datu, lalu kamu mengamati Pak Datu itu mengucapkan kata ini berapa kali gitu ya dalam sehari. Sering kalau sama gurunya kan gitu kan, dihitung, oh Pak ini sering mengucapkan kata ini pasti. Nah, kamu tahu pengetahuan itu, tapi belum tereksplisitkan. Masih, nanti pasti kayak gini lagi gitu kan. Lalu ketika kamu rumuskan, itu akan jadi abstract definition. Ketika kamu obrolkan bersama temanmu, jadi abstract definition. Lalu kemudian, ketika temanmu mendengarmu, dia mungkin belum akan yakin. Sampai suatu ketika, teman-teman masuk di kelas yang sama gitu ya, bersama dengan Pak Datu. Oke. Lalu kemudian teman-teman sama-sama menghitung. Tuh kan, dia banyak mengucapkan kata itu. Maka apa yang saya katakan itu valid, gitu kan. Nah itu yang disebut sebagai pragmatic clarification. Harapannya, kalau teman-teman menimba pengetahuan, teman-teman juga mau berusaha untuk bisa mengetahui pragmatic clarification. Sehingga apa yang teman-teman dengarkan sebagai teori itu semakin make sense, semakin bisa diterima. Nah, untuk sampai ke sana itu butuh proses penyelidikan. Saya mengambil gambar ini teman-teman. Ini gambar di adegan film Jurassic Park ya. Coba bayangkan kalau kamu itu sekarang senang baca buku tentang dinosaurus seperti anak saya gitu ya. Kamu sangat suka dengan T-Rex. Kamu baca banyak teori tentang T-Rex gitu ya. Bahwa T-Rex itu suka dengan
gerak dan cahaya, kecepatannya segini dan seterusnya. Tentu kamu hanya bisa berandai-andai bahwa T-Rex memang demikian. Sampai suatu ketika kamu ketemu dengan T-Rex-nya. Lalu kamu mencoba apa yang dikatakan oleh buku tadi. Dan kalau kamu gagal, ya maka bye-bye gitu ya. Artinya buku tadi nggak valid gitu kan. Kalau kamu berhasil, kamu akan semakin yakin bahwa pengetahuan yang kamu ketahui tadi itu adalah pengetahuan yang oke. Pengetahuan yang bermanfaat, berguna. Secara praktikal bekerja. Oke, tujuannya apa? Kalau teman-teman suatu ketika mendengar suatu teori, kemudian ragu-ragu, maka dengan mengetahui efek praktikalnya itu, keraguan teman-teman akan terhapuskan. Mungkin teman-teman akan semakin yakin untuk nggak percaya gitu ya, ketika itu gagal. Tapi ketika itu berhasil, teman-teman akan semakin yakin bahwa teori ini bekerja. Nah, keraguan akan memicu seseorang untuk berpikir, dan fungsi berpikir adalah menghasilkan keyakinan. Dalam pragmatisme, ketika keyakinan tentang suatu hal itu terbentuk, maka itu akan menjadi habit of action, menuju pada kebiasaan bertindak, dan kebiasaan yang mengarahkan hidup kita. Contoh, kalau teman-teman tahu bahwa api itu panas, ada nggak yang mau pegang api? Nggak, kecuali memang untuk debus ya. Nggak tahu. Kalau teman-teman tahu bahwa ular kobra, king kobra itu berbisa, kira-kira apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman ketemu dengan king kobra? Lari. Dari pengetahuan yang dulunya ragu-ragu, tahu berita bahwa efek praktikal dari bisanya king cobra itu bahkan bisa membunuh pawang-pawangnya gitu ya. Yang pawang aja KO gitu ya, apalagi kita. Maka saya semakin yakin bahwa ini berbahaya dan harus kita antisipasi. Bisa memberikan contoh lain? Model pengetahuan yang sampai pada keyakinan, lalu kemudian sampai pada pembiasaan-pembiasaan. Atau yang bisa memberikan contoh? Kebiasaan-kebiasaan. Silakan. Saya nggak akan menunjuk ya. Tapi nanti kalau efek praktikalnya nggak ada gitu ya, mungkin terpaksa menunjuk juga. Bisa nggak memberikan contoh pengetahuan yang karena kita tahu dan yakin bahwa itu yang terjadi, kita akan mengantisipasi dengan tindakan pengetahuan itu. Silakan, Felix ya. Seperti kayak pengetahuan jangan main api kalau nggak dibutuhkan. Oke. Karena nanti bisa kalau nggak sengaja kebakar sesuatu bisa nyebar apinya. Oke, pengetahuan tentang api yang mudah menyebar itu membuat teman-teman juga akan sangat berhati-hati ketika main api. Apalagi tahu pernah punya pengalaman gitu ya, ketika bakar sampah itu ternyata melebar kemana-mana misalnya. Tambah yakin lagi gitu ya, bahwa main api itu berbahaya. Biasanya orang tuamu juga kayak gitu, kalau ngasih tahu kamu. Adik, jangan manjat-manjat di situ, nanti jatuh. Ah, teman-teman masih ragu-ragu gitu ya, teori apa itu gitu kan. Lalu kemudian teman-teman jatuh, dan teman-teman sakit. Baru setelah itu teman-teman semakin yakin gitu, bahwa apa yang dikatakan oleh orang tuanya teman-teman itu benar gitu. Nah, itu contohnya bagaimana dalam hidup sehari-hari sebenarnya kita secara nggak sadar juga mempraktekkan ini dalam bentuk yang sederhana. Nah, Peirce ingin membawa ini untuk pengetahuan. Nanti fungsi dari kegiatan ini adalah menghasilkan habit of action.
Kalau ikan itu dibumbui, bumbunya nggak akan bisa meresap kalau kita belum mengirisnya seperti itu. Gitu kan? Maka ada kebiasaan kalau teman-teman goreng tempe atau goreng ikan, harus diiris-iris seperti itu, supaya bumbunya meresap. Dan teman-teman merasakan, oh iya ya ternyata kalau misalkan diiris-iris, bumbunya lebih meresap daripada kalau nggak diiris. Efek praktikal itu membentuk habit of action. Dari yang biasanya teman-teman itu nggak tahu caranya memasak ikan yang baik, sekarang setiap ketemu ikan, mau masak ikan, yang dilakukan sama. Kebiasaan bertindak itu merupakan penjabaran dari persepsi yang menghasilkan sensible result atau hasil yang dapat diinderai. Maka yang bisa membedakan dalam pikiran tentang yang nyata dan praktikal itu adalah tadi efek praktikalnya. Oke, sampai sini kita baru ke tahap pertama. Di tahap pertama pragmatisme ini, tahap pertama itu sifatnya saintifik, untuk membuktikan kebermaknaan suatu pernyataan. Kita belum sampai ke etika. Di bagian yang kedua, kita akan melihat bahwa unsur-unsur praktikal tadi itu akan langsung dipraktikkan sebagai suatu cara berpikir dan cara hidup oleh William James. Ini tokoh terbesar dari pragmatisme. Dia seorang yang belajar anatomi komparatif, kedokteran, dan akhirnya mengajar psikologi, dan akhirnya punya ide-ide filosofis ya, yang dimunculkan dalam pragmatismenya. Oke, pragmatisme James tujuannya adalah membuat filsafat bisa dipahami dalam kerangka sebagai usaha pencapaian kepentingan manusia. Dia tidak ingin orang-orang yang belajar filsafat hanya akan belajar teori-teori yang nggak relevan dengan kehidupan. Maka kalau kita belajar sesuatu, termasuk filsafat, mari kita belajar filsafat yang kita bisa temukan relevansinya apa bagi hidupku sehari-hari. Suatu pernyataan, teori-teori, termasuk teori filsafat, dan keyakinan-keyakinan hanya bisa terjustifikasi. Terjustifikasi itu apa ya? Hanya bisa terbukti sebagai yang sah, ya, yang sahih, yang valid, ketika dia punya relevansi dengan pemenuhan tujuan kepentingan manusia. Maka, kalau kamu belajarmu itu ada relevansinya enggak dengan pencapaian tujuan hidupmu? Itu pertanyaannya William James. Yang kamu pelajari itu berguna enggak untuk hidupmu? Kalau kamu beriman, James juga bilang itu, imanmu itu berguna enggak untuk hidupmu? Kalau kamu suka melakukan suatu aktivitas itu sesuai enggak dengan tujuan-tujuan dalam hidupmu? Atau cuma GJ aja, gitu ya. Kalau kamu diajak main temanmu, gitu ya. Nah, temanmu ini ketika ngajak main, kira-kira dia itu ngajak main yang membuat kamu berkembang, membuat kamu semakin baik atau enggak? Kalau teman-teman sering bertanya ya ketika diajak pergi atau diajak main, gaya apa gitu ya, gunanya apa gitu ya, apa gunanya? Maka itu adalah andaian cara berpikir yang pragmatis. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sesederhana itu ya. Pragmatisme William James itu menempatkan tujuan manusia sebagai yang utama. Kalau kita belajar sesuatu, mempraktekkan sesuatu, maka itu tujuannya adalah untuk menuju pada tadi,
kepentinganku, keinginanku. Oke, tentang ini sama dengan yang tadi, gitu ya. Prinsipnya adalah prinsip pengalaman, tetapi yang paling penting dari pengalaman itu bukan hanya pengetahuan, teman-teman. Yang paling penting dari pengalaman, kalau kata orang zaman dulu ya, pengalaman itu adalah pepatah kuno mengatakan pengalaman itu adalah apa, Felix? Pengalaman itu adalah guru yang terbaik, gitu kan? Maksudnya apa itu pernyataan itu? Jadi kita bisa mempelajari banyak dari pengalaman-pengalaman yang telah kita alami. Oke, dengan kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita bisa menggunakannya untuk praktik hidup kita. Itu yang disebut sebagai pengalaman, sebagai guru yang berguna. James sama, menganggap penting pengalaman itu. Kita punya banyak pengalaman, maka kamu mainlah yang jauh, gitu ya. Ngopi yang kental, gitu ya. Lalu kemudian banyak-banyaklah berpetualang. Tapi itu semua bisa jadi percuma kalau dalam perjalananmu itu kamu nggak dapat apa-apa. Hanya jadi bermakna ketika selama perjalananmu itu kamu belajar banyak hal, lalu itu menjadi hal yang kamu menjadi bagian dari hidupmu juga, yang nanti akan berguna untuk tujuan-tujuanmu. Oh, dari perjalanan ke sana saya tahu bahwa gini. Berguna untuk ini. Tujuannya itu. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila sesuai dengan pengalaman indrawi dan memberikan efek pada orang yang meyakini. Kalau gurumu ngomong di depanmu sampai mulutnya berbusa-busa gitu ya, teman-teman itu nggak ngefek sama sekali, ya ini menjadi bagian dari prinsip yang tidak disukai oleh pragmatisme. Ngapain? Gitu ya. Bagi pragmatisme, kebenaran itu sama dengan model empiris ya, sesuatu yang sesuai dengan realitas. Tapi dia bukan hanya kopi dari realitas, dan nanti kita akan bisa melihat bahwa James menambah satu prinsip dalam kebenaran, yaitu prinsip kebergunaan. Maka suatu proses pembelajaran itu hanya akan dikatakan bermakna, benar, jika berguna. Suatu kegiatan dikatakan kegiatanmu itu benar ketika berguna. Kalau teman-teman mainmu itu menjadi main yang oke ketika nanti dari main itu kamu mendapatkan sesuatu yang berguna. Kalau nggak berguna, buat apa? Oke. Menurut teman-teman setuju nggak dengan prinsip ini? Bahwa kebenaran dikatakan sebagai benar ketika dia berguna. Saya belajar tentang pohon kelapa. Maka yang akan saya pelajari adalah pohon kelapa itu pohon yang buahnya bisa digunakan untuk minuman segar. Nanti kalau sudah tua bisa digunakan untuk memasak, ya kan? Batangnya bisa digunakan untuk bikin atap rumah. Lidinya bisa digunakan untuk bikin sate sama bikin sapu. Apalagi?
daunnya bisa digunakan untuk apa? Apa? Apa ya keras, Adisti? Bungkus makanan. Oh iya, ketupat ya. Ketupat atau hiasan gitu kan. Nah, maka ketika kita mengamati realitas, pragmatisme akan mengatakan bahwa tidak hanya kamu amati, tapi silakan kamu kalkulasi gunanya apa. Kebenaran itu yang kayak gitu itu. Kalau nggak berguna, ya udah nggak usah. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa menerima? Bisa ya? Setuju dengan pragmatisme? Setuju ya? Ada yang punya kritik mungkin? Belum? Oke, nanti kita akan melihat apa kritik untuk pragmatisme. Andainya manusia itu adalah subjek aktif. Dunia menunggu manusia untuk membentuknya. Dunia dibentuk berdasarkan tujuan manusia. Coba lihat sekelilingmu ini. Bukankah ini dunia yang dibentuk untukmu? Dari kayu di hutan sana, jadi kursi yang diduduki oleh teman-teman. Ya kan? Apalagi? Dari besi yang ada di dalam tanah, jadi rangka meja. Dari bukit-bukit kapur, jadi tembok. Artinya, dunia itu adalah bahan mentah yang tersedia untuk diproses demi tujuannya manusia. Maka yang harus kita lakukan adalah mengkalkulasi, menghitung. Ini gunanya apa, supaya semaksimal mungkin bisa kita gunakan. Manusia dengan demikian merupakan pusat dari dunia. Pragmatisme memandang realitas selalu dalam proses dibuat dan selalu menunggu masa depan. Jadi kalau saya berhadapan dengan yang di depan saya ini, yang saya hadapi ini adalah bahan mentah yang nantinya akan saya olah untuk saya jadikan bahan barang-barang yang lebih berguna. Cara berpikir seperti ini yang kemudian bisa mendorong Amerika ya menjadi semaju sekarang. Karena mereka melihat sesuatu dengan andaian gimana caranya supaya sesuatu itu bisa dimaksimalkan nilai gunanya. Oke, tentang ini ada pertanyaan dulu. Ada yang mau mengkritik coba mungkin? Enggak ya? Yakin enggak ada kritik? Oke, sekarang mari kita tempatkan cara berpikir pragmatisme ini dengan ketika saya atau Anda menjumpai seseorang. Bisa nggak? Kalau kamu ketemu seseorang dengan cara pragmatis, apa yang akan kamu lakukan? Oke, kalau cara berpikir pragmatis tadi gimana? Melihat realitas itu sebagai kebenaran yang berupa apa tadi? Bahan mentah yang berguna untuk saya. Maka ketika saya lihat Felix, lihat Godfrey, lihat Adisti, saya akan melihat kira-kira Felix, Godfrey, Adisti, gunanya apa ya untuk saya?
Kalau nggak berguna gimana? Atau jadi penghalang bagi kepentingan saya akan singkirkan dia. Oke, itu kenapa cara berelasi dalam pragmatisme seringkali bermasalah. Karena bagaimanapun, ketika kita melihat manusia, kita tidak boleh melihat sesama manusia hanya sebagai sekedar alat bagi kita. Tapi cara pandang ini terlanjur besar, teman-teman. Sehingga orang pun seringkali berlaku eksploitatif satu sama lain. Kalau saya ketemu orang lain itu rasanya sudah pengen gimana caranya saya mengkalkulasi dia supaya bisa saya manfaatkan untuk kepentingan saya. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang teman-teman, dalam relasi-relasi yang paling intim sekalipun, hubungan semacam ini juga terjadi. Kalau saya punya suami, saya punya istri, maka saya pengen punya suami atau pacar yang nanti bisa jadi sopir sejati, gitu kan. ATM berjalan, dan seterusnya. Yang saya lakukan adalah bukan saya mengenali nilai-nilai kemanusiaannya dia, tapi mengkalkulasi seberapa jauh gunanya untuk kepentingan saya. Dalam relasi antar manusia, ini disebut sebagai hubungan yang mengobjekkan. Yang menjadi akar bagi terjadinya banyak penindasan. Maka ini kritik untuk pragmatismenya William James. Oke, tapi kalau kita mengkritik pragmatisme, bukan berarti pragmatisme nggak perlu loh ya. Karena bagaimanapun kalau berhadapan dengan alam, berhadapan dengan situasi sehari-hari, ya kita perlu kan berpikir pragmatis. Hanya saja tidak bisa ya semua hal itu kita pikirkan dengan cara pragmatis. Contohnya tadi itu, ketika berhadapan dengan manusia. Nggak bisa semerta-merta ya, kita hanya akan berpikir pragmatis. Efek lain dari cara berpikir pragmatis, sekarang sedang kita rasakan dampaknya. Apa krisis terbesarnya manusia sekarang? Tahu nggak? Krisis terbesarnya umat manusia sekarang itu apa? Oke, kemanusiaan. Akarnya sama juga kan seringkali. Cara berpikir yang pragmatis. Mereka yang menghalangi kepentingan saya, akan saya anggap sebagai musuh. Mereka yang mendukung saya, akan saya dekati sebagai teman. Relasi dengan manusia jadi seperti relasi yang mekanis ya, seperti relasi dengan benda-benda. Apalagi selain kemanusiaan, krisis apa lagi? Apa? Apa yang keras? Sorry. Krisis spiritual. Oke. Orang mencari hal-hal yang berguna saja. Tetapi yang menumbuhkan semangat hidup, daya hidup, itu seringkali diabaikan. Meskipun pragmatisme sebenarnya masih meyakini agama ya, sebagai sesuatu yang penting, tetapi sejauh agama itu berefek secara praktikal ya. Entah itu membuat praktik hidup menjadi baik gitu ya. Tetapi memang salah satu hal yang kemudian sering ditinggalkan adalah spiritualitas. Apalagi yang lain? Dia ada sosial, spiritual. Biasanya kalau di Serviam itu, ini benar-benar kuat ya, untuk disuarakan. Krisis yang satu ini. Apa kira-kira? Sosial tadi sudah. Apa lagi? Moral itu bagian dari sosial juga. Oke, lingkungan hidup. Kenapa lingkungan hidup ada hubungannya dengan pragmatisme? Yang terjadi pada relasi manusia dengan alam yang pragmatis,
itu adalah saya ketika bertemu dengan alam akan segera menghitung nih, jadi cuan berapa? Akan segera menghitung nih, gunanya apa untuk saya? Tetapi kita lupa bahwa di alam ada benda-benda, ada makhluk yang tidak hanya bisa dihitung berdasarkan fungsinya untuk tujuan seseorang. Contoh, ketika hutan banyak dibakar, menghasilkan banyak uang nggak? Ya, jadi tambang, jadi hutan sawit, jadi apa lagi? Banyak hal ya yang menghasilkan banyak uang. Tetapi ingat bahwa hutan itu punya fungsi di alam itu sendiri kan, sebagai apa? Penghasil oksigen, menyerap CO2. Sebagai tempat hidup bagi habitat banyak makhluk. Ketika dia dihitung hanya berdasarkan pada cuan enggaknya, ada banyak hal lain yang terabaikan di sini. Cara berpikir pragmatis seringkali membuat kita melompat ketika berpikir dan tidak memperhatikan aspek-aspek lain selain kegunaan praktisnya untuk kita. Oke, tapi sekali lagi bukan berarti cara berpikir pragmatis nggak perlu. Ini eksesnya ya, ekses itu dampak parahnya. Karena kenapa kita masih perlu berpikir pragmatis? Untuk menyelamatkan lingkungan, kita juga perlu pragmatis. Untuk berjuang demi kemanusiaan, kita juga perlu pragmatis. Tetapi bukan pragmatisme yang ekstrim kayak yang tadi, yang menyebabkan hal sebaliknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Kita masih punya waktu berapa menit? 30 menit ya? Sekitar itu. Pas itu nanti kan. Kita akan menuju ke bagian terakhir dari pragmatisme. Kalau kita mau ngomong soal etika, maka orang inilah yang paling kuat ngomong soal etika pragmatisme. Kita akan ketemu dengan salah seorang tokoh di dunia pendidikan yang sangat terkenal. Nanti kalau teman-teman kuliah di FKIP gitu ya, pasti ini jadi orang yang paling sering disuarakan. Kita akan ketemu dengan John Dewey. Dia tokoh terkenalnya Amerika. Awal-awalnya itu dia seorang idealis, tetapi dia menjadi pragmatis. Dia seringkali tidak nyaman ya, kalau disebut sebagai seorang pragmatis. Dia lebih suka menyebut ilmunya sebagai naturalisme empiris atau humanisme naturalistik. Dia ingin menjadikan pragmatisme bukan semata-mata sesuatu yang diperdebatkan oleh Peirce dan James, tetapi dia ingin langsung membuat pragmatisme itu menjadi praktik hidup. Pragmatisme menurut Dewey itu bukanlah kata benda, tetapi kata sifat, tapi kata yang aktif ya. Kata sifat yang aktif. Menjadi pragmatik itu adalah menyadari konsekuensi dari proposisi tertentu. Jadi dia mendamaikan dua pandangan tadi. Pandangannya Peirce itu penting, karena melalui pragmatisme Peirce kita bisa membuktikan sesuatu secara praktikal. Tetapi pragmatismenya James juga penting. Yang kita buktikan secara praktikal tadi, itu kan juga berguna untuk kita. Iya kan? Maka Dewey itu menggunakan kedua pragmatisme ini bersamaan. Harapannya, berpikir pragmatis itu kita bisa mengarahkan semua pikiran, semua pertimbangan reflektif pada konsekuensi konkret tentang makna dan pengujian terakhir. Saya contohkan di sini gambarnya orang diet ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah diet ya, teman-teman bisa membuktikan dengan mudah kok makanan apa saja yang bisa bikin
berat badan bertambah banyak gitu ya. Contohnya ya makanan manis itu. Nanti di timbangan akan kelihatan, oh ini efek praktikalnya luar biasa gitu ya. Maka dengan itu, saya bisa menjalani diet dengan baik ketika saya tahu tentang makanan-makanan yang harus kuhindari untuk mencegah kaloriku bertambah berlebihan. Dan saya juga bisa tahu makanan-makanan mana yang efeknya pada tubuh baik, juga membuat tubuh tetap bisa ideal. Nah, lebih dari itu, Dewey ingin menempatkan pragmatisme sebagai sentral untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Kalau pragmatismenya James itu berpotensi menindas manusia, maka Dewey ingin membalik itu. Dia ingin supaya kita bisa menggunakan cara berpikir pragmatis untuk menyelesaikan kelaparan di Papua misalnya. Untuk menyelesaikan pandemi COVID misalnya. Untuk menyelesaikan apalagi ya? Hal-hal yang belum selesai itu apa? Kerusakan lingkungan misalnya. Apa? Oh iya, tragedi Kanjuruhan misalkan. Kebobrokan moral di oknum-oknum kepolisian misalkan. Nah, maka yang diupayakan Dewey itu adalah mari kita upayakan model pragmatisme ini untuk melihat masalah sosial, masalahnya masyarakat sebagai masalah konkret yang harus dipecahkan. Oke, harapannya Dewey tokoh pendidikan ya, dia nanti akan membangun suatu model pendidikan di mana intelijensi itu dijadikan kekuatan utamanya manusia dalam menghadapi persoalan-persoalan di lingkungannya melalui pengalamannya. Maka kalau Dewey jadi guru di sini nih, kurang lebih nanti kurikulumnya kayak gini. Kita akan melihat ada masalah apa di sekitar kita. Oh, ternyata di sungai mana itu? Dinoyo itu ya. Dinoyo Kali itu masih ada begitu banyak sampah. Oh, ternyata ada kesenjangan sosial yang sangat besar antara orang-orang yang tinggal di Kenjeran yang di lingkungan tertentu dan Kenjeran yang sini. Maka yang perlu dilakukan apa? Ya kita mengubah keadaan-keadaan yang bermasalah itu. Pendidikan tujuannya adalah membahas masalah konkret untuk dipecahkan. Kalau kita di sini, maka model Dewey itu akan lebih banyak bertanya pada teman-teman. Masalah apa yang teman-teman hadapi sekarang? Oh, kami semua itu merasa hektik Pak dengan pembelajaran di kelas gitu ya. Kelelahan gitu kan. Maka solusinya ya udah kita tiadakan pembelajaran gitu kan. Selesai masalahnya, enggak gitu juga. Artinya tetap perlu dikembangkan juga pengetahuan teman-teman yang bisa lebih relevan untuk teman-teman gunakan dalam hidupnya teman-teman. Nanti kalau kita belajar, maka belajar kita itu langsung bisa kita praktekkan untuk memecahkan problem hidup sehari-hari begitu. Nah, prinsipnya itu yang pertama, pragmatisme ini harus setia pada pengalaman. Yang penting apa? Yang penting justru pengalaman hidup sehari-harinya teman-teman. Dan tidak ingin membangun pemikiran-pemikiran metafisis ya, pemikiran yang abstrak gitu ya, yang tidak ada gunanya. Filsafat itu penting, tetapi nanti tujuan utamanya adalah dia harus sekaligus punya fungsi sosial. Teori itu jadi alat untuk memandu intelijensi ketika berhadapan dengan lingkungan di sekitarnya. Ini beberapa kemampuan yang penting dikembangkan ya. Tetap kita belajar teori. Tapi teori itu adalah teori yang relevan dengan hidup kita sehari-hari. Kalau kita sehari-hari hidup di dunianya pedagang, ya kita nggak perlu belajar kalkulus diferensial mungkin ya. Kita cukup belajar tentang teori ekonomi mikro dan makro misalnya. Bahasa itu penting untuk memperluas kemampuan kita dalam menjelaskan, memprediksi, merencanakan, dan menghubungkan
problem-problem yang besar dan yang kecil, serta masa lalu dan masa depan. Jadi salah satu hal penting yang dimunculkan oleh Jui itu kemampuan berbahasa yang selalu dikembangkan. Demi apa? Demi bisa menjelaskan persoalan sehari-harinya masyarakat. Lalu pikiran, kalau di kelas nggak boleh pasif, harus selalu untuk senantiasa mikir, banyak ditanyai gitu kan, supaya pikiranmu aktif dan kamu terbiasa untuk memecahkan masalah by yourself. Di sini pendidikan menjadi sentral ya, dalam mengubah masyarakat. Tujuannya pendidikan itu adalah keberlanjutan kehidupan sosial. Di sini kan bukan bertujuan untuk mencapai ijazah tertentu ya, tetapi melatih pikiran manusia guna memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, tentang ini saya rasa bisa kita cukupkan untuk penjelasannya. Teman-teman mungkin ada yang mau mendiskusikan lagi. Bisa nggak membayangkan cara berpikir pragmatis itu yang kayak gimana? Sudah punya gambaran belum? Kalau kita membicarakan sesuatu, minimal sesuatu itu harus apa tadi? Dikatakan bermakna ketika apa? Pernyataan kita berguna. Efek praktikalnya bekerja. Gitu kan? Itu prinsip pertama. Lalu yang paling penting dari belajar itu apa? Memecahkan persoalan. Ya. Jadi kalau kita belajar tujuannya adalah memecahkan persoalan sehari-hari. Percuma kamu belajar banyak kalau kamu nggak berani memutuskan sesuatu dalam kehidupanmu berdasarkan pengetahuan yang kamu miliki. Kritiknya tadi apa? Yang pada pragmatismenya William James, masih ingat nggak? Kalau kita memandang sesuatu itu hanya benar ketika berguna, maka problemnya ada ketika berhadapan dengan pertama-tamanya tadi apa? Berhadapan dengan apa? Bisa nggak saya memperhitungkan Godfrey atau Adisti dengan perhitungan-perhitungan pragmatis? Mau nggak? Nggak terima kan? Kenapa nggak terima? Karena itu artinya kamu sebagai manusia hanya akan dijadikan apa? Alat bagi tujuannya orang lain. Dan kita nggak pernah bisa menerima ya bahwa kemanusiaan kita, posisi kita sebagai manusia itu hanya menjadi alat. Kita subjek otonom, subjek bebas. Ada pertanyaan. Kalau alat Tuhan gimana? Ini pertanyaan yang perlu kita uji secara pragmatis dulu ya. Kalau memang jadi alat itu menjadi kecenderungan kita juga, menjadi tujuan kita juga, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau enggak, ya itu akan jadi penghinaan buat kemanusiaan. Gitu ya. Bagi pragmatisme, dimensi keberagamaan itu penting. Tapi sejauh berefek praktikal nggak? Bisa mengubah hidupmu nggak? Kalau kamu beragama, tetapi hidupmu tetap kacau balau, tetap katakanlah tidak bermoral, tetap tidak tertata, ya artinya agama itu nggak punya fungsi pragmatis. Tetapi kalau ketika kamu beragama, kamu menjadi orang yang lebih disiplin, menjadi orang yang lebih baik, sering menolong orang, nah itu artinya agama itu berguna, berfungsi pragmatis. Terima kasih banyak atas kehadirannya sampai di sore hari ini ya.
Minggu depan kita masih akan melanjutkan dengan tema-tema berikutnya, mungkin bersama dengan Pak Kristo. Oke, baik. Terima kasih teman-teman.